Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan dan syukurnya kita panjatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas izinnya pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi melalui ibadah online SBC Kota Kinabalu Likas. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ibadah minggu pada pagi ini adalah ibadah minggu yang terakhir untuk bulan ini. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan senantiasa diberkati dan iman kita semua semakin diteguhkan lagi. Maupun itu melalui puji-pujian maupun penyampaian kebenaran firman-Nya lewat pada hamba-Nya yaitu Pastor Sanel. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini maupun mendalami kebenaran firman-Nya, saya ingin membawa kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu untuk menyerahkan ibadah kita pada pagi ini dalam kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kembali kepadamu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebaikan Tuhan, atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Bapa, kami ucap syukur karena pada pagi ini kami ada kesempatan untuk memuji bahkan juga meninggikan kebesaran nama Tuhan. Bahkan yang paling penting lagi adalah mendengar dan mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Berkati secara khususnya ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan, dan biarlah kiranya setiap puji-pujian kami senantiasa mengagungkan maupun meninggikan kebaikan Tuhan. Demikian juga lewat setiap puji-pujian ini, iman kami dibangun, iman kami diteguhkan lagi sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dan biar kiranya Engkau terus memberkati kami lewat daripada penyampaian firman-Mu. Dan biar kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu secara khusus yaitu Pastor Sanel. Dan biar kiranya ia menyampaikan dengan sesuai dengan kehendak-Mu dan isi hati-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mula ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau telah mengalahkan musuhku. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi. Dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau telah mengalahkan musuhku. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan. Tuhan, kami
kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi. Oh, haleluya. Oh, Tuhan berkuasa. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini saya ingin kongsikan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Tema perkongsian firman Tuhan pada pagi ini ialah Jadilah engkau tahir. Mari jemaat Tuhan kita membuka firman Tuhan ini bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Saya membacanya dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan boleh melihat maupun membaca dalam Alkitab masing-masing. Mari kita membacanya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Dia Allah kebenaran bagi kita semua. Yesus Tuhan, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhanku, Allah kebenaranku, pencipta segalanya, pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhanku, Allah kebenaranku, pencipta segalanya, pencipta langit dan bumi. Engkau kebenaranku, tiada yang seperti-Mu, menara perlindungan, kota benteng yang teguh. Engkau kekuatanku, sumber sukacitaku, ku bersuka di hadirat-Mu. Yesus Tuhanku, Allah kebenaranku, pencipta segalanya, pencipta langit dan bumi. Engkau kebenaranku, tiada yang seperti-Mu, menara perlindungan, kota benteng yang teguh. Engkau kekuatanku, sumber sukacitaku, ku bersuka di hadirat-Mu. Kebenaranku, tiada yang seperti-Mu, menara perlindungan, kota benteng yang teguh. Engkau kekuatanku,
hadiratmu, ku bersuka di hadiratmu. Engkau kebenaran, Engkau kebenaran kami. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini ada beberapa doa syafaat yang perlu kita doakan bersama. Pertama adalah kita doakan kesejahteraan negara Malaysia maupun juga negeri Sabah. Secara khususnya kita berdoa untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan dengan lancar, selamat, teratur dan berkesan dalam usaha membendung serta menamatkan pandemik COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah kita doakan untuk gereja SAB Sabah secara khususnya yaitu kerohanian, jemaat, kesehatan maupun juga setiap pekerjaan mereka. Demikian juga kita terus doakan baik kepimpinan sidang SAB Kota Kinabalu maupun juga setiap pelayan gereja maupun juga kepimpinan gereja agar mereka semua diurapi oleh Tuhan dan mendapat kekuatan yang baru secara khususnya pada tahun ini. Mari kita mengambil masa untuk bersyafaat dalam beberapa perkara doa ini dan bahan doa itu akan tertera dalam skrin Anda masing-masing. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama pada pagi ini dan bila kiranya kemuliaan nama Tuhan saya dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur lewat dari setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuhan, pada pagi ini kami mengambil kesempatan untuk berdoa syafaat secara khususnya bagi Malaysia maupun bagi Sabah secara khususnya. Kami berdoa ya Bapa agar kesejahteraan negara Malaysia maupun juga negeri Sabah ini berada dalam kekuasaan Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Bapa untuk program imunisasi COVID-19. Bila kiranya Bapa semua ini berjalan dengan lancar, selamat, teratur dan berkesan dalam usaha membendung serta menamatkan pandemik COVID-19 ini. Berkati maupun juga bila kiranya Engkau terus menaungi para frontliner secara khususnya dimanapun mereka berada, menjalankan jawatan maupun juga menjalankan setiap tanggungjawab mereka. Dan biar kiranya Bapa mereka dijauhkan juga daripada penyakit ini. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk semua secara khususnya kepimpinan gereja SAB Sabah dalam ke-37 kawasan. Kami berdoa ya Bapa untuk kerohanian jemaat yang dilayani maupun juga kesehatan mereka secara fizikal maupun juga secara pekerjaan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya, nama Tuhan terus dimuliakan dan nama Tuhan terus diagungkan. Dan biarlah kiranya Bapa ke dalam 37 kawasan ini secara khususnya jemaat-Mu bertumbuh dan tetap menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga Tuhan kami terus berdoa untuk kepimpinan sidang SAB Kota Kinabalu maupun juga setiap pasukan pelayanan yang dalam gereja ini. Kami mohon ya Tuhan biarlah kiranya dalam kepimpinan ini nama Tuhan yang dimuliakan maupun juga nama Tuhan yang ditinggikan. Dan biarlah kiranya dalam setiap kepimpinan sidang SAB Kota Kinabalu ini kami semua mendapat kekuatan yang baru lewat dari sisi kerohanian kami bertumbuh, lewat dari sisi kesehatan kami juga berada dalam kesehatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami mendapat pengurapan yang baru baik dalam pelayanan pada tahun ini. Tuhan kami mohon biarlah kiranya di dalam segala sesuatu baik dalam apapun yang sedang kami layani baik dalam sidang ini, kami mohon biarlah kiranya campur tangan daripada Tuhan. Dalam setiap apa yang kami rencanakan dalam pelayanan pada tahun ini, kami mohon ya Bapa, biarlah kiranya campur tangan daripada Tuhan memimpin setiap kami. Dan biarlah kiranya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk berdoa syafaat pada pagi ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan melangsungkan ibadah raya sempena Minggu Ibadah yang dilaksanakan oleh SAB Kota Kinabalu Likas. Pada minggu yang lalu saya berkhotbah tentang suatu tema yaitu menjadi orang yang bijaksana. Sudah tentu Anda menguasai dan mengetahui bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Pagi hari ini saya akan membawa kita untuk merenung firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Mari kita lihat Alkitab masing-masing dan saya akan membaca firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit,
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama dan kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami, dan dalam masa ini, mohon kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati nurani kami, memberikan kami kehausan dan kedahagaan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengetahui maksud Tuhan bagi setiap pribadi kami. Hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, pikiran dan hati hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Engkau dipermuliakan di tengah-tengah pemberitaan ini, jemaat diberkati. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar kebenaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita baru saja membaca teks pembacaan sebentar tadi yang berlatar belakangkan pertemuan antara Yesus dengan seorang yang berpenyakit kusta. Kisah yang sama dicatat oleh Markus dan juga Lukas, namun saya membawa perhatian jemaat untuk fokus kepada catatan yang terdapat dalam Injil Matius, sebagaimana yang telah kita baca sebentar tadi. Kita tahu bahwa orang sakit adalah orang yang memiliki kehidupan yang sangat sukar sekali untuk bergerak bebas seperti orang biasa. Dan dalam konteks ayat ini, kita mendapati bahwa orang yang bertemu dengan Yesus itu berpenyakit kusta. Pada masa itu, kusta tidak dapat diobati karena tidak ada obat untuk mengobati penyakit kusta ini. Ia dicap atau dikenal pasti sebagai penyakit yang menular atau berjangkit. Sehingga dalam budaya kehidupan orang Yahudi, jika sekiranya mereka mendapati salah seorang daripada jemaat berpenyakit kusta, ia akan ditandai sebagai orang yang dikutuki karena perbuatan dosanya. Maka kusta identik dengan dosa, sehingga orang ini diasingkan daripada masyarakat. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat bayangkan orang yang berpenyakit kusta seperti ini adalah orang yang sangat menderita sekali. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, selain daripada penyakit kusta, murid-murid Tuhan Yesus pernah menyentuh satu kisah tentang orang yang buta sejak lahirnya. Sehingga mereka berkata kepada Tuhan Yesus, mungkin karena orang ini buta karena dosanya. Tapi akhirnya Yesus berkata kepada mereka, ia menegaskan bahwa Allah mengizinkan orang itu dalam keadaan seperti itu, di mana Allah ingin menyatakan pernyataan kuasanya dan rencananya di dalam kehidupan orang yang buta sejak lahirnya. Bukan karena dosa, tetapi karena rencana Allah di dalam kehidupan orang yang buta sejak lahirnya itu. Saudara-saudara, pada hakikatnya rancangan Allah atas orang tersebut bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan tentang damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dan hal itu sudah terungkap terlebih dahulu dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dan terjadi sejak pertemuan murid-murid Tuhan Yesus dengan orang yang buta sejak lahirnya. Nah, kita kembali kepada kisah orang yang berpenyakit kusta. Dalam Injil Matius pasal yang ke-8 tadi, ayat 1 hingga 4, yang menjadi nats pembahasan kita
pada ibadah kali ini, di mana ada seorang yang menderita sakit kusta, kemudian ia ditahirkan. Kata ditahirkan itu sama dengan dibersihkan, disucikan, atau dimurnikan, bukan disembuhkan. Karena pada pemikiran masyarakat orang Yahudi waktu itu, kusta identik dengan dosa. Maka orang yang disembuhkan itu sama seperti disucikan, dimurnikan. Padahal ia disembuhkan daripada penyakitnya. Saudara-saudara, kita perlu bertanya, bagaimana dan mengapa orang ini ditahirkan? Kita lihat kronologi daripada ayat yang sangat singkat ini, tapi kisahnya sangat panjang dan sangat menarik sekali. Untuk itu saya membawa kita semua belajar firman Tuhan, membahas dalam 3 pokok besar sehingga kita mengetahui bagaimana orang ini ditahirkan. Untuk itu pagi ini saya membawa satu tema yang sangat singkat berkaitan dengan kata-kata Tuhan Yesus. Dan daripada kata-kata Tuhan Yesus itulah maka saya mengangkat sebuah tema, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Yang pertama pada ayat yang kedua, bagaimana orang ini ditahirkan? Ayat yang kedua berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Kata-kata ini perlu kita telusuri dan perlu kita kaji sejenak. Mengapa orang yang berpenyakit kusta ini berkata, jika Tuan mau, bukan semoga atau mudah-mudahan. Tapi orang ini berkata, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Tuan dapat, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang akan saya bawa kepada jemaat sekalian untuk berpikir sejenak, mengapa orang kusta itu berkata demikian. Yang pada akhirnya membawa orang itu ditahirkan. Pada ayat yang kedua ini sebenarnya terselit suatu hal yang sangat dalam dan yang sangat mengherankan kita. Jarang sekali orang yang mempunyai masalah penyakit, apalagi penyakit kronik yang menyusahkan kehidupannya sejak dahulu sampai sekarang, atau dalam konteks ayat ini sampai pada saat itu berkata, jika Tuhan mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jarang sekali. Tetapi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang berpenyakit kusta ini tanpa segan silu, tanpa bimbang, tanpa khawatir, tanpa mendua hati, langsung mengalamatkan melalui kata-katanya, jika Tuhan mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada suatu keyakinan diri yang sangat dalam yang diluahkan daripada kata-katanya itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum itu saya ingin menceritakan bagaimana keadaan zaman dahulu atau pandangan orang dahulu tentang orang yang berpenyakit kusta. Kita tahu bahwa orang ini sebenarnya bukan saja mengalami masalah fisikal, tapi juga mengalami masalah batinia. Batinia itu adalah suatu tekanan secara psikologi. Ia ditolak oleh masyarakat, ia diasingkan. Dan kalau kita telusuri peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penyakit kusta, kita pernah dan kita akan membaca 10 orang yang berpenyakit kusta ini. Diasingkan daripada kota, lalu mereka tinggal di perbatasan kota. Mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan budaya, mereka kehilangan sahabat, mereka kehilangan segala-gala, dan mereka hanya tinggal di perbatasan. Kalau ada orang yang lewat di situ dan mereka minta belas kasihan. Inilah situasi orang yang berpenyakit kusta. Orang kusta tidak diperkenankan berada dalam
perkampungan atau perkemahan karena takut penyakit itu berjangkitan. Dan kalau sekiranya ia didapati berpenyakit kusta, ia langsung diasingkan dan adalah disarankan dalam budaya orang Yahudi dahulu. Kalau seseorang yang berpenyakit kusta ini, dia harus memakai pakaian yang compang-camping, yang tidak teratur, tanda bahwa kehidupannya memang sangat merana. Kemudian seharian apabila ia bertemu dengan orang, katakan bertemu, dia akan berkata, aku najis, dan aku najis. Mengutuki dirinya sendiri, sehingga orang mendengar dan langsung menjauhkan diri. Bayangkan betapa sukar hidup sebagai orang yang berpenyakit kusta. Lalu apabila ia bertemu dengan orang yang mengetahui dia berpenyakit kusta, dan orang yang tidak punya pertimbangan akan segera mengambil batu, melemparinya sampai mati. Dan kisah ini tercatat dalam Imamat pasal yang ke-13, ayat 45 hingga ayat yang ke-46. Oleh itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah hidup sebagai orang yang berpenyakit kusta. Dalam zaman kita sudah ada obat kusta, tapi kalau kita menelusuri pada zaman itu tidak ada langsung dan hidup mereka sangat susah sekali. Tapi dalam keadaan yang seperti itu ada sesuatu yang luar biasa berlaku dalam kehidupan orang ini yang berpenyakit kusta, yang mampu berdialog, yang mampu minta belas kasihan, tapi di sebalik kata-katanya itu mengandung sesuatu yang perkataan yang luar biasa sekali. Saya ulang baca ayat itu pada ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Datanglah seorang yang berpenyakit kusta kepadanya. Kalau seorang berpenyakit kusta seperti yang saya katakan tadi, datang kepada seseorang, orang itu akan lari meninggalkan orang yang berpenyakit kusta. Tapi orang ini datang kepada Yesus, apa yang ia lakukan? Lalu sujud, menyembah dia dan berkata. Maksudnya, di balik kesengsaraan hidup, ia menemukan suatu pengharapan. Ia menemukan suatu jalan keluar. Ia datang pada alamat yang tepat. Ia datang di depan Yesus, sujud, dan menyembah dia. Lalu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Di sini bukan moga-moga, bukan kiranya, atau mudah-mudahan, tapi ia yakin sungguh dengan kata-katanya. Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang pertama adalah percaya penuh. Kepercayaan yang tidak berbelah bagi. Dan ini berkaitan sungguh dengan iman yang sungguh-sungguh. Iman yang konsisten. Iman yang bulat. Iman yang tidak terbagi-bagi. Inilah kelebihan orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang itu berpenyakit kusta. Kalau Tuhan mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Memang Yesus dapat mentahirkan dia. Tapi ia melihat dan mendengar, berdialog dengan orang yang tidak punya pengharapan, tapi mempunyai iman yang bulat. Kata iman yang bulat, percaya penuh. Tidak terbagi-bagi. Inilah kelebihan orang ini. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, faktor utama dan terutama penentu kesembuhannya adalah karena disebabkan orang kusta ini memiliki sikap percaya penuh kepada Yesus Kristus. Untuk datang kepada Yesus tidak ada kata mudah-mudahan, tidak ada kata yang berbagi, tidak ada kata bimbang, tetapi percaya penuh. Mari kita cermati perkataannya ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat mentahirkan aku.
Dan melalui kata-katanya ini sebenarnya terkandung kepercayaan yang penuh bahwa Yesus sanggup, mampu, dan memang Ia dapat melakukan segala sesuatu, lebih daripada obat. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena orang kusta ini memiliki kepercayaan yang penuh kepada Yesus, maka tergeraklah belas kasihan daripada Yesus sendiri kepadanya, segera berkata. Yesus langsung berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus tidak mengulang kata-kata orang ini. Oleh karena kamu berkata demikian, maka aku berkata, jadilah engkau tahir. Tidak. Tapi Yesus langsung berkata kepadanya, "Aku mau." Bukan saya pikir dulu, bukan tunggu dulu, bukan pertimbangkan dulu, bukan dia tanya siapa namamu dulu, bagaimana engkau sakit, tidak. Seperti seorang dokter menanyakan seorang pasien dari sejarah kesehatannya, tidak. Langsung ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tadi saya katakan kata tahir dari sudut kata-kata ini merujuk kepada bersih, suci, dan murni. Lebih daripada sembuh. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepercayaan yang penuh kepada Yesus sebagai jaminan, maka terwujudnyalah mujizat kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi merujuk kepada mujizat yang terjadi serta-merta karena kekuasaan ilahi yang daripada Yesus Kristus. Dan ini berpunca daripada kepribadian orang yang berpenyakit kusta itu. Percaya penuh. Maka jika engkau datang kepada Tuhan, percaya penuh. Jangan bimbang. Berharap kepada Yesus bukan mudah-mudahan. Tapi jika Tuhan mau, jadilah aku tahir. Engkau dapat mentahirkan aku. Dan memang benar hal itu terjadi. Inilah yang disebut dalam kisah ini percaya penuh. Yang kedua, pada ayat yang sama juga saya ulang baca, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ketika berjumpa dengan Yesus Kristus, secara spontan orang kusta ini sujud menyembah. Secara spontan datang kepada Yesus, sujud menyembah. Sujud menyembah itu sebenarnya diterjemahkan daripada kata asli bahasa Yunani yang bunyinya prosikunie, dari kata proskunio, menyembah. Sujud menyembah. Jadi kalau sekiranya kita mengambil satu tali, lalu kita buat suatu pengimbang kepada kedudukan orang yang sujud menyembah. Coba kita sukat. Mana yang lebih tinggi? Muka orang itu atau punggungnya? Jadi kalau orang sujud menyembah, ternyata yang lebih tinggi adalah punggungnya. Dalam bahasa daerah itu disebut pantatnya lebih tinggi daripada mukanya kalau dia sujud kepada seseorang. Sementara mukanya tersembunyi dan bukan memperlihatkan mukanya kepada orang yang disembah. Apakah maksud semuanya ini? Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan dengan muka yang penuh dengan dilema, yang penuh dengan kepura-puraan, yang penuh dengan sejarah gelap kehidupan kita yang dahulu, dan berkata, "Aku menyembah engkau," adalah suatu yang tidak wajar di hadapan Tuhan. Kata menyembah, sujud menyembah, adalah tidak sanggup memperlihatkan siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Dia tidak sanggup memandang pribadi Allah, dan dia tidak sanggup berpura-pura di hadapan Allah dengan kata puji-pujian. Ya, sujud menyembah, ini tanda penyesalan, tanda kekesalan tentang dirinya,
dan ia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sebab itu ia sujud menyembah. Nah, saudara-saudara, adalah tidak wajar dan tidak baik jika memperlihatkan punggung kepada seseorang. Tetapi dalam konteks sujud menyembah, punggung kita lebih tinggi daripada muka kita karena kita tidak mampu memperlihatkan siapa kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Lalu yang kelihatan adalah punggung yang tidak wajar. Memperlihatkan punggung itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Satu hari saya masih di bangku sekolah, ketika kami menerima sijil di hadapan pengetua sekolah kami tidak dibenarkan untuk terus ambil sijil langsung berjalan di depannya dengan memperlihatkan punggung. Itu tidak manis. Saya berpikir, mengapa demikian? Karena antara muka dengan punggung itu jauh panggang dari api. Jauh sekali maksudnya. Muka adalah identiti kita. Coba bayangkan, kalau kita ambil IC, identity card kita atau KTP, yang kelihatan muka, bukan punggung. Jadi kalau kita ambil paspor kita, yang terpapar di situ muka kita, bukan punggung atau bukan pantat. Karena hal itu tidak wajar. Sebab itu muka adalah kepribadian kita. Tapi datang kepada Tuhan dengan muka yang terbuka, tanpa segan silu, tentang siapa diri kita, tanpa kesadaran siapa diri kita, adalah tidak wajar. Sebab itu orang yang berpenyakit kusta ini langsung secara spontan sujud menyembah kepada Yesus. Sujud menyembah kepada Yesus karena dia tahu siapa di hadapannya. Ia membungkukkan diri karena dia tahu bahwa orang yang di depannya itu bukan manusia biasa. Ia sujud menyembah karena dia tahu itu adalah Tuhan dan juru selamatnya. Jadi kata proskuneo kerap kali dikaitkan dengan sebenarnya situasi seekor binatang yang disebut anjing. Anjing adalah lambang ketaatan atau yang sangat menghormati tuannya. Suatu kisah, seekor anjing bersama dengan tuannya. Kalau tuannya memanggil anjingnya dengan siulan, anjing ini akan datang langsung membungkuk dan ia menjilat-jilat kaki tuannya, ekornya bergoyang-goyang. Anjing adalah lambang binatang yang selalu menghormati tuannya. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita jauh lebih baik, jauh status kita lebih tinggi berbanding seekor anjing, binatang. Tetapi mari kita belajar daripada situasi seperti itu agar kita senantiasa menghormati Tuhan dengan penuh. Maka hal yang kedua ini, yang tersirat daripada kisah pertemuan orang yang berpenyakit kusta di hadapan Tuhan Yesus adalah berbicara tentang penghormatan penuh di hadapan Tuhan. Ada orang yang datang kepada Tuhan semaunya saja, dan kalau dia berdoa ya macam seperti bergurau kepada Tuhan. Kalau hatinya sungguh untuk berbicara dengan Tuhan tidak mengapa, tapi ada orang yang langsung tidak rasa hormat dengan Tuhan apabila setiap kali datang kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar daripada seorang yang berpenyakit kusta ini. Datang di hadapan Tuhan lalu sujud menyembah. Penghormatan yang penuh. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita tanpa rasa hormat penuh kepada Tuhan. Hormatilah dia, karena ia bukan sebagai raja saja, tapi adalah Tuhan dan penyelamat kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba kita renungkan sejenak. Bagaimana sikap fisik seseorang saat ia sujud menyembah Tuhan. Ketika dia sujud, merujuk kepada praktek hidup orang yang berpenyakit kusta ini, kita dapat berpikiran secara mendalam. Orang ini mendapati dirinya dianggap berdosa, tidak layak. Karena itulah tuduhan masyarakat kepadanya.
tapi jauh ke dalam hatinya, ia tidak pernah mengundang kusta dalam kehidupannya. Pada hemat saya, tidak ada manusia yang mau supaya hidupnya itu dipenuhi dengan kudis atau penyakit. Dalam konteks kita, tidak ada manusia atau tidak ada di antara Anda dan saya yang pernah berpikir, oh, COVID akan datang dan melanda kehidupan saya. Sebaliknya setiap hari kita berwaspada untuk tidak dijangkiti COVID-19. Bukan begitu? Saya pikir begitu pikiran kita. Kita merendui supaya kehidupan kita tidak punya penyakit. Tapi orang ini tidak mengundang kusta, tapi ia mengidap kusta. Entah bagaimana sejarah kehidupannya. Setelah ia menghadapi semuanya itu, tuduhan masyarakat setiap waktu dialaminya. Tidak ada hari tanpa tuduhan. Ini orang berdosa, ini orang yang betul-betul cemar, orang yang betul tidak dikenan oleh Tuhan, akhirnya diasingkan, dan begitulah tuduhan demi tuduhan. Yang tadi saya katakan, ia bukan saja mengalami penyakit fisik, tapi juga penyakit batinia. Secara rohania, ia mengalami tekanan yang amat sangat, ditolak oleh siapapun. Tapi di hatinya ada suatu harapan. Dan harapan itu timbul karena penghormatannya penuh di hadapan Tuhan. Ia sujud menyembah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang datang menghadap Allah tidak pantas memperlihatkan mukanya saja, tapi hati nurani yang terbuka. Inilah penyembahan yang penuh. Yang tadi saya katakan, penghormatan yang penuh kepada Allah di sorga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi tahir karena yang pertama, orang ini percaya penuh. Yang kedua, ia menjadi tahir karena penghormatan yang penuh. Sementara yang ketiga, pada ayat yang keempat, berkata demikian, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Pesan Yesus setelah orang ini sembuh adalah sebaliknya, sebagai berikut. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Mengapa Yesus memerintah orang ini untuk tidak menceritakan kepada orang ramai tentang kesembuhannya? Bukankah orang ramai perlu tahu? Bukankah orang di luar sana yang pernah menolaknya perlu tahu dia disembuhkan? Memang demikian, tetapi Yesus memerintahnya untuk mengikuti prosedur yang boleh saja kita katakan SOP pada waktu itu. Apa yang Yesus perintahkan kepadanya? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mengapa orang yang berpenyakit kusta ini setelah sembuh perlu memperlihatkan dirinya kepada imam? Pada waktu itu budaya orang Yahudi, kalau seseorang yang berpenyakit dan mendapati dirinya sembuh, pertama-tama ia harus bertemu dengan imam. Kenapa? Karena imamlah yang mempunyai hak untuk mengesahkan bahwa orang ini telah sembuh. Budaya ini sedemikian rupa. Bila orang ini bertemu dengan imam, imam akan menelanjangi orang ini, bukan mempermalukannya, tapi ia memeriksa dari atas kepala, telapak tangan, seluruh tubuh, sampai ke tapak kaki, apakah masih ada tanda-tanda kusta pada orang ini. Supaya jangan sampai ada setitik penyakit kusta yang masih tinggal, maka ia akan mencap orang ini belum ditahirkan, belum disucikan, dan tidak wajar kembali kepada masyarakat. Tapi apabila ia memeriksa keseluruhan tubuhnya dan mendapati tidak ada tanda-tanda penyakit kusta, barulah imam ini akan membuat surat pentahiran.
Dan surat pentahiran inilah yang akan dibawa oleh orang yang tadinya berpenyakit kusta. Setiap kali ia bertemu dengan orang, dia akan memperlihatkan, aku sudah ditahirkan. Maka orang yakin dan akhirnya menerima orang ini kembali ke dalam masyarakat tersebut. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang disembuhkan daripada penyakit kusta ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah maksud semuanya ini? Orang ini bukan saja, orang yang berpenyakit kusta ini bukan saja percaya penuh, bukan saja memiliki penghormatan penuh, tetapi ia memiliki kepatuhan yang penuh. Kepatuhan itu juga berkaitan dengan ketaatan, keterbukaan hatinya. Jangan sampai dalam kisah 10 orang yang berpenyakit kusta yang diceritakan oleh Lukas, 9 daripadanya langsung lari lintang pukang sampai tidak tercatat kemana mereka pergi. Hanya 1 yang mendapati dirinya telah ditahirkan dan pergi bertemu dengan Yesus. Nah, maksud Yesus memerintah orang yang telah disembuhkan ini adalah supaya ia jangan lupa diri, jangan pada waktu ia sakit, ia mau datang kepada Tuhan, tapi setelah disembuhkan, ia langsung melupakan haknya di hadapan masyarakat. Akhirnya orang ini patuh, taat, dan mengikuti perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sikap hormatnya kepada Yesus juga perlu untuk kita teladani. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kita senantiasa datang kepada Tuhan. Percaya penuh, penghormatan penuh kepada Tuhan, patuh, taat kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap yang amat terpuji yang dimiliki oleh orang ini adalah suatu teladan yang tidak ada tara bandingnya. Karena mengapa? Imannya tidak berbelah bagi. Situasi kepercayaannya tidak juga terbagi-bagi. Saat ia susah, saat ia senang, saat ia berpenyakit kusta, saat ia telah disembuhkan, harapannya di hadapan Tuhan sama, pribadinya sama, sehingga akhirnya ditandai dengan kesuksesan hidup. Mengapa saya katakan kesuksesan hidup? Karena Yesus berkata kepadanya, katanya, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan. Apa maksud mempersembahkan persembahan? Sebagai tanda pengucapan syukur, sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda penghargaan kepada Tuhan yang tidak terhingga. Tandanya mempersembahkan persembahan yang juga telah diperintahkan oleh Musa di zamannya sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa dia tidak melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, memang ada di antara kita yang pernah mengalami kehidupan yang seperti ini. Walaupun ia tidak berpenyakit kusta, tapi kusta berbicara tentang hal-hal yang membuat diri kita merana. Masalah yang besar, masalah yang sukar untuk kita hadapi. Tapi Tuhan datang di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Dan ia telah memberikan jalan keluar kepada kita. Akhirnya kita menemui jalan keluar. Kehidupan kita diberkati, jangan lupa. Jangan lupa, mempersembahkan persembahan itu adalah suatu tanda atau bukti pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Apakah persembahan yang kau persembahkan kepada Tuhan? Tatkala engkau mengalami pelepasan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang kita selayaknya persembahkan kepada Tuhan adalah tubuh dan jiwa raga kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak lupa terhadap apapun pertolongan Tuhan kepada kehidupan kita. Ingat, orang yang berpenyakit kusta ini menjadi tahir lewat kata-kata Tuhan Yesus, jadilah engkau tahir. Dan daripada kehidupan orang ini, ia percaya penuh, penghormatan penuh,
patuh secara penuh, dan akhirnya semua direalisasikan dari ungkapan permintaan orang ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apakah masalah yang besar dalam kehidupanmu? Apakah beban yang berat yang kau pikul selama ini? Apakah masalah hidupmu yang sukar engkau terlepas daripadanya? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ungkapan ini sebenarnya adalah suatu ungkapan yang dapat diteladani oleh Anda, saya, dan kita semua. Mengundang Tuhan, berdialog dengan Dia, tapi tindakan yang pantas, datang kepadanya sujud dan menyembah. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk bersama. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan. Lewat kebenaran yang telah kami pelajari sebentar tadi, yang telah memungkinkan orang yang berpenyakit kusta ini ditahirkan. Satu kata yang tepat engkau katakan kepada orang yang berpenyakit kusta ini, jadilah engkau tahir. Kata-kata ini menyentuh hati kami dan menimbulkan kerinduan dalam kehidupan seharian kami. Bahwa kami juga perlu ditahirkan daripada segala kelemahan-kelemahan kami. Mungkin masalah orang ini berbeza dengan kami, tapi kami mempunyai beban yang tersendiri. Dan setiap pribadi jemaatmu juga mempunyai beban yang tersendiri. Yang ada kalanya sukar kami katakan kepada sesama kami. Tapi alamat yang tepat adalah datang kepadamu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang yang berpenyakit kusta ini. Datang sujud menyembah engkau, berdialog kepadamu. Kami tidak melihat situasi hati jemaatmu, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat melihat hati nurani kami. Hanya engkau saja. Katakanlah sesuatu kepada kami ya Bapa. Dan yang paling kurang adalah, jadilah engkau tahir. Inilah kerinduan kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi, sungguh memberkati kami. Dan nama-Mu dipermuliakan, diagungkan tinggi di tengah-tengah pemberitaan ini. Dan jemaat-Mu diberkati. Ini doa yang kami panjatkan bersama. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya, sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati, jumpa lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
kesakitan tidak menimpa aku. Dari hati kita sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, tiba saatnya kita akan mengambil masa untuk memberi yang terbaik melalui uang persembahan maupun persepuluhan. Saya percaya melalui pemberian kita pada pagi ini, baik dari segi persembahan maupun persepuluhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pada sidang ini akan berjalan dengan lancar dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Bagi jemaat Tuhan yang tidak berkesempatan untuk datang ke pejabat gereja untuk menyalurkan uang persembahan maupun persepuluhan Anda boleh salurkan uang persembahan dan persepuluhan Anda dalam akaun gereja yang tertera dalam skrin Anda masing-masing. Dan bagi jemaat Tuhan yang berkesempatan untuk datang ke pejabat gereja untuk menyalurkan uang persembahan dan persepuluhan, Anda boleh datang pada hari Selasa hingga Sabtu jam 9 pagi hingga 5 petang. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Biar akhirnya nama Tuhan terus dimuliakan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan biar akhirnya ya Tuhan dalam setiap yang kami pelajari pada pagi ini lewat daripada firman-Mu, kami dapat berkat yang luar biasa, kami dapat kekuatan daripada Tuhan yang luar biasa, kami dapat pelajari sesuatu yang luar biasa pada pagi ini. Dan biarlah kiranya Bapa, mulai pembelajaran kami kebenaran firman-Mu pada pagi ini, iman kami terus diteguhkan, iman kami terus diperkuatkan lagi sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Kami terus berdoa bagi hamba-Mu secara khususnya itu Pastor Sanil. Kami mohon ya Bapa, bila kiranya ia terus mendapat kekuatan maupun juga pengurapan yang baru daripada Tuhan. Dan bila kiranya Tuhan Engkau terus memakai dia dengan luar biasa untuk menyampaikan lagi firman-Mu dengan lebih dalam maupun juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami siap maupun juga kami mempersiapkan kehidupan maupun juga persembahan kami pada pagi ini lewat daripada pemberian persembahan maupun juga persepuluhan kami. Kami mohon ya Bapa, bila kiranya semuanya ini diberikan secara khususnya bagi sidang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bila kiranya setiap pelayanan dalam gereja ini, baik dalam sidang ini, semua itu berjalan dengan lancar sesuai dan kehendak Tuhan. Lewat setiap apa yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa bagi jemaat-Mu yang tidak berkesempatan untuk memberi pada pagi ini. Hamba-Mu percaya pada hari-hari akan mendatang ini mereka juga akan mengambil kesempatan untuk memberi. Dan kami percaya Bapa, Engkau terus memberkati mereka, baik dari segi kesehatan mereka, baik dari setiap pekerjaan mereka, demikian juga dalam keluarga mereka dan kerohanian mereka sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur semuanya ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita menerima janji berkat kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Shalom Jemaat SIB Kota Kinabalu Likas. Untuk pengetahuan para jemaat, bermula Jumaat depan yaitu 5 hari bulan Mac 2021, kebaktian doa secara fizikal akan diadakan semula bermula 8 malam bertempat di rumah doa. Kebaktian ini akan dijalankan dengan pematuhan SOP di mana kapasiti tempat duduk terhad kepada 1/3 atau 25 orang sahaja. Jemaat dijemput untuk mengisi borang Google Form dan hanya 25 pendaftaran terawal boleh hadir ke kebaktian ini. Jemaat yang lain digalakkan untuk berdoa di rumah masing-masing dan perkara doa akan dikirimkan seperti biasa dalam grup WhatsApp atau Telegram jemaat. Untuk makluman para jemaat, status kebaktian Ahad akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Diharapkan para jemaat dapat terus bersabar. Perhatian kepada semua pasukan dan unit-unit pelayanan SIB Kota Kinabalu Likas. Tarikh tutup penghantaran laporan pasukan dan unit-unit pelayanan untuk tujuan pembukuan buku mesyuarat agung telah dilanjutkan sehingga 7 hari bulan Mac 2021. Mohon pasukan dan unit yang belum menghantar laporan, sila pastikan laporan termasuk belanjawan 2021 dikirimkan dalam bentuk soft copy ke email gereja sebelum tarikh tutup tersebut.